mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ila hadrati Sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Nggak ada para sahabat kumpul, baik kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada sebuah riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Intiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di surga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Kita membahas bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Bisa, kalau ada orang meninggal dunia. Hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Jangan jenazahnya tahan lama-lama. Saya sampaikan sudah ke istri saya, kalau aku mati cepat-cepat kuburkan. Mati maghrib ba'da isya kuburkan. Bagaimana makam malam? Abu Bakar Siddiq meninggal dimakamkan malam. Tempat kita banyak lampu. Tak ada menggali, carikan ekskavator. Jangan tunggu sampai besok. Sudah saya sampaikan itu. Ini meninggal sore, ditunggulah sampai besok. Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur. Habis zuhur, anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam dari Surabaya. Sampai jam 5 sore, kata sambutan dari RT, RW, tokoh masyarakat, nenek mama, orang Sumando, Sanonyo. Panjang cerita. Kalau bolehlah jenazah itu di dalam nokok. Capek dah. Betul juga. Sabar kau ikut ruang interview. Nah, cepat-cepat. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil pertama. Terima kasih. Ini kalau ada ayat ini makin lama sebenarnya. Dalil kedua, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Kalau nanti aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil yang kedua. Maka berdasarkan dalil ini, kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut oleh Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an, seelok-eloknya bacalah sekhatam Qur'an. Kalau tak sanggup sekhatam Qur'an, bacalah hatinya Al-Qur'an, qalbul Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Pak Imam menangis? Walau dibayar utang. Nah, tak sanggup membaca Yasin terlalu panjang, Ummul Quran Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Itu babnya adalah masalah menghadiahkan pahala. Fatihah dihadiahkan. Sebetulnya tidak harus Fatihah saja, bisa saja yang lainnya. Khatam Quran, khatam Quran, sholawat bisa, baca sholat 1000 dan sebagainya, lalu diingatkan, ya Allah, sampaikan pahala sholawatku kepada siapapun.
Apakah boleh untuk Fatihah untuk baginda Nabi SAW? Boleh, Nabi Muhammad adalah mulia tapi masih bisa terangkat lagi, tidak dilarang. Hah? Kemudian tadi apa yang katanya terakhir? Apa tadi? Ada penting yang tadi disampaikan. Orang mengetahui. Apakah mengetahui dan sebagainya? Apakah orang meninggal dunia mengetahui dan sebagainya? Imam Malik mengatakan bahasanya rohnya orang yang meninggal dunia itu memang ada tempatnya sendiri, bukan di dalam kubur. Itu bukan, ada namanya alam barzah. Kemudian tempatkan, kalau orang kafir ada tempat sendiri, orang beriman. Tapi pun demikian, roh itu adalah mutlak itu tidak terikat dengan materi. Alamnya alam beda. Kalau kita ingin melihat Amerika harus ke sana dulu kan, melihat Saudi harus pergi ke sana dulu. Tapi alam barzah tidak perlu itu semuanya. Jadi melihat, bahkan akan disodorkan, amal kita akan disodorkan, diperlihatkan, ditampakkan, ditunjukkan kepada Allah dan Nabi Muhammad dan orang yang beriman. Jadi mereka melihat, tahu semuanya. Ini dari siapa, tahu semuanya. Tahu dari siapa ini doanya, tahu semuanya. Bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalilnya saya bacakan. Udah itu tanya dulu. Sampai tak Pak Ustaz? Nah, coba bacakan. Balik lagi enggak? Berarti sampai. Dibacakan dalil tak percaya. Dibacakan logika tak percaya. Tak juga dia percaya. Saya tak percaya. Siapa nama lengkap? Nanti kalau kau mati, kau bacakan Al-Fatihah. Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi dua? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat 1 Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah, ini yang orang tidak faham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia itu kayak cahaya matahari. Coba, cahaya matahari itu satu, tapi yang kena banyak nggak? Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Mau orangnya di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya, itu enggak setengah, 2,5, enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7, berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua, sumbernya dari Bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh Pak, kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat, terharu gak kita? Terharu. Apalagi sekarang Bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh, kita nih si fulan sedekah, seneng nggak? Manusiawi Pak, seneng ya, manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek kan, kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan, karena wali-wali Allah itu jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi siksa kan.
yang lain terganggu Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah, ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu, ya. Itu bukan main-main Pak, saya bukan lagi dongeng, ini asli ya. Bacalah kitab-kitabnya ya, kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, yang Bapak sedekahkan itu dapat full, bahkan kalau ikhlasnya tinggi dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga ya, paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia, orang yang dapat 10 kali lipat itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat, bi asyri amsalihha. Ya, itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus. Tulus itu tiada batas, maka Allah pun membalasnya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre, ya, memberi karena sesuatu. Jadi kalau nggak lancar-lancar dia nggak beri. Dan yang lebih perlu untuk kita hadirkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh seorang anak dengan cara begitu itu adalah makna bekti. Itu akan bermanfaat untuk orang telah meninggal dunia dan menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia. Nah, kemudian sedikit kita tambah masalah Fatihah. Jadi sebetulnya masa ihda uthawab bukan hanya Fatihah, yang lainnya pun bisa. Cuman Fatihah sering kita dengar, Fatihah yang selama ini kita baca bukan sekedar masalah menghadiahkan pahala, tapi Fatihah itu sendiri menjadi sebab dikabul doa. Makanya biasanya ulama kita itu sambil berdoa dibarengi dengan Fatihah. Fatihah ada plusnya biar doa dikabulkan. Ceritanya ada malaikat Jibril dengan baginda Nabi, pintu langit kebuka, ada malaikat turun. Lalu malaikat berkata, "Absyir ya Muhammad bin Nuraini." Wahai Muhammad, bergembiralah dengan 2 cahaya. Utitahuma wa lam yu'ta ahadun min qablik. Telah diberikan kepadamu 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi yang lainnya. Nabi Muhammad bertanya, "Mahuma, apa 2 itu?" 2 cahaya itu, Fatihatul Kitabi, surat Fatihah, wa khatimul Baqarah, dan bukasan. Makanya para ulama itu, ma qara'ta harfan minha illa wa utita. Kamu tidak berdoa dengan membaca 1 huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Maka dari itu, ini tambahan plus masalah Fatihah, sehingga para ulama kalau berdoa ujung-ujung Al-Fatihah. Ini bukan ini main-main. Cuma naudzubillah ada sebagian orang tidak tahu lesannya, lesan jahul, lesan tidak mengerti, meremehkan. Ini setiap doa langsung Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah? Ngejek lagi bahasanya, astagfirullah. Ini tidak ada sandarannya. Kalau Fatihah ada, biar dikabul doa kita, Al-Fatihah. Biarpun kadang-kadang kalau kita ini bukan Al-Fatihahnya dikabul doa saja, plus agar sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah, innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha.
Terus faqala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda wa amalil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren dah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Al-bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan ini. Jelas. Jadi segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu namanya bid'ah. Timbul satu pertanyaan, apakah segala barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada, apakah itu pasti jeleknya? Jadi kita sekarang bikin nalar dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Akal yang sehat pasti jawabannya sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah mungkin baik dan mungkin jelek. Itu pasti jawaban yang benar. Berkata pasti baiknya salah. Berkata pasti jeleknya salah. Apakah bid'ah itu pasti baiknya? Dikatakan pasti baiknya salah. Dijawab pasti jeleknya juga salah. Yang benar, lihat bid'ah itu kayak apa. Nah, kalau bid'ah itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tentu ini bid'ah yang tidak baik. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, tentu ini bid'ah yang baik. Jadi lihat bid'ah itu kayak apa bentuk bid'ahnya itu. Ini namanya akal sehat. Jangan lalu pokoknya zaman Nabi tidak ada bid'ah masuk neraka. Itu menurut saya kurang sehat berpikirnya itu. Yang sehat bagaimana bid'ah itu? Bid'ah itu mungkin baik, mungkin jelek. Lihat. Nah, pertama kali di samping Al-Quran berkata Badi'us samawati, Allah itu pembuat bid'ah. Nah, di dalam hadis Rasulullah, baca dalam kitab syarahnya Sahihul Bukhari, di dalam sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah zaman Rasulullah tidak pernah ada. Sholat tarawih zaman Sayyidina Abu Bakar tidak pernah ada. Kemudian Sayyidina Umar ketika melihat 12.000 penduduk Madinah setiap malam pergi keluar sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar berpikir, alangkah baiknya kalau sholat ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, keyakinan saya tentu Rasulullah milih Ubay bin Ka'ab karena Qur'annya bacaannya bagus, suaranya enak. Sehingga orang yang menjadi makmum 20 rakaat ini, 23 rakaat itu dengan suara yang enak dan Qur'annya tentu semakin khusyuk. Nah, itu keyakinan saya mengapa milih Ubay bin Ka'ab. Setelah sholat tarawih berjalan dengan tertib, disitulah persilakan saudara-saudara saya dari golongan Salafi atau dari golongan Wahabi yang saya cintai, tolong
baca di kitab ini. Disitulah Sayyidina Umar berkata nikmatul bid'ah hadi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Sembahyang tarawih 20 ini barang baru. Barang baru itu bukan mengada-adakan. Bedakan antara mengada-adakan dengan mengadakan barang yang ada. Ya. Kalau kita para ulama itu bukan mengada-adakan, bukan mengadakan barang yang tidak ada, tapi kita mengadakan barang yang ada pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Nah, gitu loh. Paham kan? Paham. Jadi ada zaman Rasulullah ini, cuma Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Jadi berarti Allah menyerahkan pada kita tempat dan waktu. Ya contohnya banyak itu. Baca Quran. Allah tidak menentukan kapan baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Di pesawat ya boleh. Di bus ya juga boleh. Kendaraan pribadi juga boleh baca Quran. Kalau sudah perjalanan panjang. Di rumah baca Quran boleh. Di kuburan boleh. Di masjid boleh. Nah, tempat. Waktu juga tidak ditentukan. Kapan baca Quran? Kapan baca sholawat? Kapan dzikir? Ini perintah-perintah yang Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Sholat, baca sholawat, tapi baca Quran, ada yang diatur. Tapi zaman Rasul kan ada ini semuanya. Baca Quran zaman Rasul kan ada toh. Baca sholawat zaman Rasul kan ada. Lalu dzikir zaman Rasul kan ada toh. Tapi ini semuanya tidak menentukan waktu. Karena kalau Rasulullah menentukan waktu, takut umatnya diwajibkan. Jadi dibebaskan. Gitulah. Di samping itu ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya. Ya, ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya, ada ibadat yang Allah tentukan waktunya. Contohnya? Itu tidak bisa kita robah. Nah, kalau tidak ditentukan tempat dan waktu, itu adalah hak kita. Nah, maka yang berkata bid'ah itu bagus, bukan Syukuran Makmun dong. Sayyidina Umar. Sekarang kita lihat kapasitas Sayyidina Umar itu kira-kira dengan ilmu kita sejauh mana. Tentu beliau yang lebih tahu sunnah Rasulullah. Beliau yang lebih paham Al-Quran. Al-Quran bahasa dia, bukan bahasanya Syukuran Makmun. Mungkin kalau Syukuran Makmun memahami ayat, mungkin ada bisa salah. Karena bukan bahasa saya. Tapi kalau para sahabat, di samping dia sudah menguasai sunnah Rasulullah, dia bahasa Quran, bahasa dia. Iya kan? Nah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Nah, lalu Imam Syafi'i memperkuat dari perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Imam Syafi'i? Nikmatul al-bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i. Kemudian masih memberikan kaidah. Mana bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Quran was sunnah, ma yuwafiqul kitab was sunnah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Nah, kemudian sunnah madmumah, sunnah yang tercela, yang masuk neraka, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Ini bid'ah yang dilarang. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya panjang itu, ya, khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik perkataan Allah, sudah jelas Al-Quran. Sebaik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling jahatnya perbuatan, syarrul umur muhdatsatuha. Muhdatsat itu dikata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Hanya kembali ke dua hal tadi. Iya, yang diada-adakan lain dengan yang mengadakan. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Lalu mengada-adakan berarti tidak ada. Bedakan itu. Beda. Nah, wasarul umur muhdatsatuha, dan sepaling jahat perkara muhdatsatu yang diada-adakan. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan semua satu di neraka.
Nah, sekarang mari kita titi dengan ilmiah. Jangan kita lalu paham begini kita telan. Kita periksa hadis ini dari kata muhdatsatun. Kalau muhdatsatun jelas selesaikan diada-adakan. Barang yang tidak ada ini sebab tidak ada diada-adakan. Itu namanya bid'ah yang sesat. Nah, kita ini bukan mengadakan yang tidak ada, mengadakan yang ada. Bedakan. Beda. Nah, sekarang kita tinjau hadis ini dari segi ilmu balawahnya, ilmu sastra Arab. Jadi ini kita ini memahami Al-Quran tidak semata-mata dari mufradat, ya. Kalau memahami mufradat banyak yang sesat nanti. Tapi kita memahami Al-Quran tuh dari segi istilah syariat, seperti sholat, jangan hanya diartikan doa, lalu tidak mau sholat, tidak perlu sholat, doa aja. Nah, jadi kita ini memahami itu dari segala segi, dari segi mufradatnya, dari segi nahunya, dari segi balawahnya, dari segi manteknya, dari segi ilmu usul fikihnya. Lemana kita lihat ini bid'ah itu di segala hukumnya. Pertama kali kita dari sastra Arab. Di dalam sastra Arab itu, kalau benda itu sudah jelas sifatnya, tidak usah disebut, kan sudah pasti. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu. Istilahnya kaidahnya hadfus sifat alal mausuf. Ada juga kadang-kadang hadful mausuf ala sifat. Yang disebut sifatnya. Karena pekerjaan sudah jelas. Nah, disebut pekerjaannya karena jelas sifatnya. Jadi kalau hadfus sifat alal mausuf gimana? Hadfus sifat alal mausuf. Hadfus sifat alal mausuf termasuk bid'ah ini. Sifatnya dibuangkan Rasulullah. Rasulullah tidak menyebutkan apa bid'atun hasanah, apa bid'atun sayyi'ah. Sedangkan suatu benda itu mustahil tidak punya sifat. Pasti punya sifat. Kalau Anda katakan Syukron Makmun duduk, mustahil berdiri. Betul. Kalau Syukron Makmun dikatakan gemuk, mustahil kurus. Tidak ada dua sifat yang bertentangan kepada satu benda. Nah, jadi bid'ah itu pasti ada sifatnya, hasanah atau sayyi'ah. Rasulullah tidak menyebut, karena dalam ilmu balaghahnya ini termasuk golongan hadfus sifat alal mausuf. Dibuang sifatnya, karena sudah pasti. Karena tidak mungkin kalau kita berkata kullu bid'atin hasanatin dolalatun, otak mana yang bisa menerima itu? Benar. Benar. Cuma otak mana yang bisa menerima? Kalau dikatakan kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Ya. Dalam kaidah ini karena sudah pasti Allah nggak nyebut. Untuk apa disebut? Mestinya yang oleh Allah dan Rasul disebut kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Manteknya sejajar menurut ilmu manteknya. Tidak mungkin menurut ilmu mantek kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Akal mana yang bisa menerima itu? Betul. Maka saya ingin berbicara soal beda yang tuntas gitu loh. Jangan secara emosi. Mari kita lihat dari seginya. Nah, hal itu juga di Quran terjadi. Mengapa Nabi Khidir merusak perahu? Karena Nabi Khidir dikasih ilmu laduni oleh Allah. Wa kana warahum malikun ya'udu kullas safinatin wasba. Allah tidak menyebutkan sifat kapal itu. Yang dirampas raja, kapal rusak apa kapal baik? Logika yang sehat pasti berkata kapal yang baik yang dirusak. Oleh sebab itu Nabi Khidir rusak perahunya ketika dengan Nabi Musa itu. Karena ada raja yang mengincar kapal. Ada raja besok pagi akan merampas semua kapal yang bagus. Tentu di situ kullu safinatin hasanatin wasba itu dengan paksa gosok. Gosok. Nah, iya, tidak mungkin dia akan merampas kalau kapal rusak. Wa kana rahmatun wa kana rahum malikun yahudu kulla safinatin fasidatin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia pakai ilmu membahas ayat Quran itu. Membahas hadis juga pakai ilmu, pakai ilmu nahu, pakai ilmu sorof. Kata-kata muhdatsatun itu apa? Adatsa yuhditsu, yang mengada-adakan. Mengada-adakan berarti sebelumnya nggak ada.
Nggak mungkin manusia bisa ya. Lah iya. Nah, disitulah kita membahas dari segi balawahnya, dari segi ilmu mantiknya, dari segi kaidah usul fikih. Ada kaidah usul fikih yang berkata mimbabil khas urida bihil am. Ada lagi mimbabil am urida bihil khusus. Contohnya